Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok MPP, kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Aplikasi Data DTKS Online dalam Memberikan Pelayanan Publik kepada Masyarakat Miskin di Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat kepada Ibu Mary selaku dosen pengampu, juga teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sebelum masuk ke dalam bahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfian Dinugroho selaku moderator, juga ada teman saya Clarissa Margarita Santoso, Farhan Khairul Niam, dan Tri Apriani Mustika S. Selanjutnya, ini pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutupan. Untuk bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Mbak Clarissa. Silakan Mbak Clarissa. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Nggak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan Indonesia masih berada di angka persentase yang tinggi. Dibuktikan dengan penelitian dari lembaga riset Institute for Demographic dan Poverty Studies yang memprediksikan tingkat kemiskinan Indonesia pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk, khususnya di Provinsi DKI Jakarta sendiri. Melalui penelitian yang terakhir dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa persentase kemiskinan di wilayah DKI Jakarta sebesar 4,72% atau setara dengan 501.000 penduduk. Hal ini menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menjamin kesejahteraan penduduknya secara merata. Bagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berinovasi dengan memberikan sebuah akses bagi masyarakat yang kurang mampu apabila ingin mengajukan bantuan sosial. Komitmen ini diwujudkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Instruktur Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dengan mengeluarkan sebuah aplikasi bernama DTKS Online yang merupakan aplikasi besutan dan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Hal ini merupakan inovasi termudah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta dan juga berdomisili di daerah DKI Jakarta. Dengan adanya aplikasi DTKS Online ini, tentunya akan mempermudah masyarakat ketika ingin mengajukan bantuan sosial. Sebab dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat mendaftarkan dirinya sehingga minim terjadinya praktek KKN yang marak terjadi. Inovasi ini juga merupakan sebuah implementasi dari sebuah reformasi birokrasi yang di mana masyarakat dapat mudah mendapatkan pelayanan publik yang dalam hal ini bantuan sosial, sehingga masyarakat yang sudah merasa susah tidak akan disusahkan lagi dengan proses yang berlibat-libat. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui urgensi dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan aplikasi DTKS Online. Kedua adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dari aplikasi DTKS Online jika dianalisis dengan menggunakan teori Six Level Service dari Ron Kaufman. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah kebijakan ini sudah efektif dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada aplikasi ini. Untuk bab kedua, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tri Apriani Mustika Sarin. Silakan Mbak. Bab 2 pembahasan urgensi Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan aplikasi DTKS Online, pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hendaknya juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya serta menekan angka kemiskinan. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan inovasi-inovasi yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam keterbatasan ekonomi, terlebih di masa pandemi.
Sebelumnya, pengajuan bantuan sosial dilakukan secara tatap muka dengan datang langsung ke kantor kelurahan setempat, tapi dengan adanya pandemi tentunya hal ini tidak dapat dilakukan karena tentu akan menciptakan keramaian dan kerumunan. Urgensi inilah yang menjadikan Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merilis sebuah aplikasi yang berguna bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mengajukan bantuan sosial secara mandiri. Aplikasi ini bernama DTKS Online. DTKS Online sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran atau pengajuan bantuan sosial yang ditawarkan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Adapun mekanisme pendaftaran DTKS Online ini sebagai berikut. Kemudian ini lanjutannya. Adapun teori Siegler-Perron Gottman 1, criminal service, yaitu tingkat ini sangat buruk, bahkan berada di bawah harapan minimum seorang pelanggan. Umumnya pelanggan ingat dan tidak akan menggunakan lagi atau bahkan marah dan menyampaikan keluhan. Kedua, basic service, yaitu tingkat ini pun masih mengecewakan, membuat frustasi dan gampang membuat marah bila sudah berlalu pelanggan sudah tidak kecewa. Tiga, expert service, tak ada yang spesial, hanya rata-rata biasanya sesuai standar, pelanggan mungkin akan kembali lagi, kalau tidak ada penawaran yang lebih baik lagi. 4. Desired service, inilah pelayanan yang diharapkan dan diinginkan pelanggan. Mereka akan senang karena penyedia pelayanan membuat sesuatu untuk mereka sesuai keinginan mereka. Kelima, surprise service, ada yang spesial yang tidak diharapkan, misalnya hadiah yang tidak diharapkan, atau lebih dari yang diharapkan pelanggan dan mereka akan kembali lagi. Keenam, unforgettable service, kejutan yang fantastis memukau, inilah tingkat pelayanan yang tak akan dilupakan pelanggan dan mereka akan senantiasa menceritakan kepada teman-temannya. Adapun analisis penerapan aplikasi DTKS Online pada teori Siegler-Perron Gottman, yaitu menurut kami kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengeluarkan aplikasi DTKS Online ini diklasifikasikan pada tingkat level service, yaitu desired service. Sebab dengan adanya aplikasi ini tentu masyarakat dapat dimudahkan karena mereka tidak perlu datang ke kantor kelurahan setempat untuk daftarkan diri, terlebih di masa pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan. Tentunya aplikasi ini hadir sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat karena masyarakat dapat tetap mengajukan dirinya untuk mendapatkan bantuan sosial meskipun di masa pandemi dengan hanya bermodalkan gawainya saja. Masyarakat pun akan semakin yakin kalau data dirinya sudah masuk ke dalam sistem karena dirinya dapat melihat sendiri apabila data telah berhasil didaftarkan. Hal ini membuktikan dengan beberapa respon dari masyarakat Kelurahan Cililitan yang berasa dimudahkan dalam melakukan pendaftaran atau pengajuan bantuan sosial dengan menggunakan aplikasi DTKS Online. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya satu, aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pengajuan bantuan sosial terlebih di masa pandemi. Kedua, masyarakat dapat mendaftarkan dirinya hanya bermodalkan gawai dan jaringan internet tanpa harus datang ke kantor kelurahan setempat. Ketiga, aplikasi ini dapat menghilangkan praktek KKN karena masyarakat dapat mendaftarkan dirinya sendiri tanpa perlu menemui petugas. Adapun kekurangannya yaitu satu, tidak semua masyarakat mengerti dengan pendaftaran yang dilakukan secara online. Kedua, tidak semua masyarakat memiliki gawai dan jaringan internet untuk dapat mendaftarkan dirinya. Ketiga, terkadang aplikasi mengalami kendala karena banyaknya masyarakat yang melakukan pendaftaran secara bersama. Selanjutnya, bab 3 penutup akan disampaikan oleh Mas Farhan Khairul. Silakan Mas Farhan. Bab 3 penutup kesimpulan. Aplikasi DTKS Online merupakan sebuah jawaban dari Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan dan menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal ini masyarakat kurang mampu,
terlebih di masa pandemi yang menyarankan agar masyarakat tetap di rumah dan menghindari kerumunan. Dengan aplikasi ini, masyarakat kurang mampu yang memiliki KTP DKI Jakarta dan berdomisili di wilayah DKI Jakarta dapat mendaftarkan dirinya secara mandiri dengan menggunakan gawainya untuk mendapatkan bantuan sosial dengan catatan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial. Saran, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan masyarakat kurang mampu yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran atau pengajuan bantuan sosial, karena tidak semua masyarakat memiliki akses dan fasilitas yang cukup untuk mendaftarkan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan seluruh lapisan aspek pemerintah dari yang teratas hingga yang terbawah turut serta membantu agar tidak ada masyarakat yang merasa kesulitan dalam melakukan pendaftaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.